Musim dingin sepak bola memang telah berakhir, tapi bursa koalisi malah sedang panas-panasnya. PKS dan Demokrat memang telah menyatakan mendukung Anies Baswedan. Tapi ternyata Ketua Umum Partai Nasdem malah menemui Ketua Umum Partai Golkar. Seolah tidak mau ketinggalan, Muhaimin Iskandar juga menyatakan PKB siap temui Golkar. Koalisi Perubahan maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya memang masih sangat dinamis. Saling bajak anggota koalisi sepertinya masih mungkin terjadi hingga hari terakhir. Bongkar pasang partai koalisi memang bukan hal baru di Republik ini. Konstelasi politik bisa berubah kapan saja. Apalagi jika kita bicara kandidat. Siapa yang bisa melupakan penetapan kandidat cawapres Jokowi yang baru hadir di tikungan terakhir. Peta politik memang terlihat sangat dinamis. Terkadang rakyat terlanjur baper, padahal para politisi baru sekadar PDKT. Sudut pandang kita memang mungkin masih blur. Karena itu, hari ini kita mengundang para pelaku perpolitikan Indonesia. Bersama-sama kita mencari tahu bagaimana peta perpolitikan tanah air saat ini. Saya, Pangeran Syahan. Selamat datang di Kasih Paham. Halo semua pemirsa BTV, Senin malam waktunya kita untuk Kasih Paham. Saya Pangeran Syahan. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya peta politik Indonesia ini dinamis, berubah-ubah ya. Masyarakat semuanya menyaksikan, menonton dan bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi sekarang, siapa berkoalisi dengan siapa, siapa temenan dengan siapa. Kita akan bahas semuanya pada malam hari ini. Telah hadir di studio bersama dengan kita Mas Pipin Sopian, juru bicara PKS. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu juga pengamat politik Universitas Bakri, Muhammad Triandika. Mas Andika. Selamat malam, Mas Pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kita lewat sambungan online via Zoom, Bapak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat malam, Pak Jarod. Selamat malam. Dan juga Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Bang Herzaki, selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam, ada Bang Pipin ya, ada Pak Jarod. Sama-sama. Ada Bang Yandi tadi ya. Ini kayaknya semua narasumber kita udah siap untuk ngegas nih, untuk kasih paham. Saya mau mulai nih dulu nih dari Bang Pipin nih, PKS. Kalau kita lihat ya, sekarang publik menyaksikan nih, yang namanya Pak Anies sama Pak AHY ini kayaknya makin mesra. Yeah. PKS kan sebenarnya juga bagian dari koalisi yang mau mengusung ini. Tapi ada yang bilang, jangan-jangan PKS ketinggalan gak kebagian apa-apa lagi nih ntar pada saat maju. Gimana nih Bang Pipin? Ya, saya kira kita semua punya tujuan mulia di politik ini ya. Dan saya kira tujuan mulia kita adalah bagaimana mewujudkan aspirasi rakyat di tengah-tengah gitu. Dan PKS menangkap itu bahwa ada harapan lah di mana rakyat Indonesia di hasil survei kami, artinya ini aspirasi masyarakat ke depan ingin ada perubahan. Kalau dari kajian kami lebih dari 60% ya ingin ada perubahan. Ada juga ingin ke depan melanjutkan pemerintahan saat ini. Dan saya kira bagi kita adalah melihat dinamika ke depan adalah melihat bagaimana publik ingin kepemimpinan yang baru ke depan. Jadi saat selesai pemerintahan ini maka harapannya adalah lahir pemimpin baru itu. Dan tentu PKS setelah kemarin saat ini kita konsisten di luar pemerintahan dan kita mencoba cari kira-kira capres-cawapres mana yang terbaik ke depan. Dan makanya di Musyawarah Majelis Syuro PKS itu sudah memutuskan 3 kriteria capres-cawapres. Yang pertama adalah yang berpotensi menang, artinya capres-cawapres yang disukai, yang diminati, yang dicintai oleh rakyat Indonesia. Dan kita saya kira sudah bisa melihatlah mungkin 3 besarnya siapa gitu ya. Yang kedua adalah yang memiliki jiwa nasionalis religius. Jadi dia bisa menempatkan di tengah bahwa negara bangsa ini dibangun oleh 2 kelompok besar nasionalis dan religius itu. Gitu. Dan yang ketiga adalah yang memiliki karakter simbol perubahan. Jadi ini yang lumayan ditekankan oleh kami di PKS. Nah itu kan kalau untuk
capresnya Bang Pipin nih. Tapi untuk cawapresnya nih PKS mau ngasih nama nggak untuk maju? Ya, saya kira saat ini kita pertama akan melihat ya dari sisi mana cawapres yang mendukung capres kita. Kalau kemarin Dr. Sohibul Iman, Wakil Ketua Masyuro dan juga sebagai Ketua Tim Kecil sudah menyampaikan bagaimana sikap tegas PKS bahwa PKS berada di koalisi perubahan, dan yang kedua adalah mendukung Pak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Itu sudah dikaji dengan sangat matang bagaimana kita mendengarkan aspirasi struktur, kader, dan mayoritas pemilih PKS dan juga masyarakat secara umum. Dan kemudian cawapresnya, ya tentu posisi kami adalah kira-kira siapa yang akan mendukung pemenangan capres kita. Dan kira-kira siapa yang yang punya jiwa nasionalis religius dan siapa yang kira-kira punya simbol perubahan ke depan. Jadi kami tidak akan otot-ototan, kami selama ini berkomunikasi dengan baik ya, dengan Nasdem, dengan Demokrat ya, membicarakan tentang siapa kira-kira pasangan yang pas buat Mas Anies ke depan kira-kira. Buat maju sebagai cawapres gitu ya? Tentu, memang kita lihat bagaimana rekam jejak di survei, kemudian kita juga melihat bagaimana dari sisi kapasitas ya, dan juga bagaimana ke depan kita ingin dua pasangan capres-cawapresnya tidak punya beban moral gitu ya, tidak ada kasus ke depannya. Ya betul-betul kita ingin pasangan yang menjadi harapan rakyat Indonesia. Baik. Saya mau ke Bang Herzaki dulu. Tadi kalau kita lihat nih, Bang Pipin bilang katanya PKS nggak akan ngotot-ngototan nih, Bang Herzaki. Jadi kayaknya kalau Pak Anies sama Pak AHY gitu maju capres-cawapres, kayaknya Demokrat akan sangat happy gitu, Bang Herzaki. Gimana nih tanggapannya? Ya, kalau dari kami ya, kesepakatannya dengan Bang Pipin, dengan teman-teman di Nasdem, ya kita serahkanlah kepada Mas Anies selaku baca pres dari Koalisi Perubahan. Kalau memang kehendak rakyat, lalu kemudian Mas Anies juga mengamini ya, ternyata Mas AHY menjadi wakilnya Mas Anies, ya tentu kami menyambut baik gitu. Karena bagaimanapun kan kita bicara mengenai tadi ya, Mas Anies punya kriteria yang sempat kita bicarakan juga di tim kecil, ada bicara mengenai elektabilitas atau membantu kemenangan, membantu mengenai penguatan di koalisi, lalu juga nanti bisa membantu di pemerintahan, punya chemistry, dan yang paling penting satu hal ya, sebenarnya sosok perubahan dan perbaikan. Kalau kami ya Demokrat seperti disampaikan oleh Mas AHY 2 minggu lalu sudah tegas dan jelas ya. Kami mengedepankan aspirasi masyarakat yang menginginkan koalisi perubahan ini dibentuk. Kalau misalnya kami, teman-teman PKS, punya teman-teman Nasdem, punya aspirasi siapa yang menjadi cawapresnya Mas Anies, ya itu kan wajar. Itu wajar sekali. Tapi kami tidak ingin diskusi baca cawapres ini kemudian menghambat proses pembentukan koalisi perubahan. Sehingga kami menyerahkannya kepada Mas Anies selaku capres dari Koalisi Perubahan. Baca pres ya kalau nama sekarang. Nah ternyata teman-teman PKS ya, Bang Pipin dan teman-teman di PKS kan kemudian tanggal 30 Januari juga mengamini hal yang sama. Gitu. Sehingga kita ya Mas Anies menjadi satu-satunya baca pres nih yang sudah punya tiket nih ya. Kalau secara de facto kita bicara ya hanya Koalisi Perubahan. Gitu dengan Mas Anies ini yang sudah punya baca pres gitu. Ya kalau di sini saya bicara ada Pak Jarod ya, kalau PDIP kan memang satu-satunya udah punya tiket sebenarnya. Mau siapapun, mau last minute kayak daftar bisa kalau Pak Jarod ya kan gitu. Karena memang udah mengantongi sendiri. Nah kalau kami kan belum sendiri nggak bisa, harus minimal berdua atau bertiga, dan kami udah sepakat dengan teman-teman Koalisi Perubahan ya kami akan komit terus nih memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Jadi kita mulai nih jalannya dari bahkan dari tahun yang lalu komunikasinya. Baik, terima kasih Bang Herzaki. Pak Jarod, ini ketika partai-partai lain sudah sibuk berkoalisi, melakukan konsolidasi, PDI Perjuangan memang memiliki tiket sudah di tangan. Namun apakah dengan belum mengumumkan, ini momentumnya bisa dijaga dan bisa terus keep up dengan yang lainnya nggak Pak Jarod? Iya, Mas Herzaki yang saya hormati, Bang Pipin, dan ada Mas Tri di situ ya, Bang Syaan. Sebelumnya saya terima kasih ya diundang di forum yang baik ini, yaitu kasih paham supaya kita semua paham, ya kan? Jadi ini forum yang sangat baik. Jadi terima kasih mendapatkan kehormatan itu. Posisi PD Perjuangan sekarang ini kan dengan mencermati berbagai manuver-manuver
yang dilakukan oleh partai-partai, kami menganggap bahwa itu hal yang sah-sah saja. Tetapi kalau PD Perjuangan, ini kita fokus sebetulnya gerakannya bukan ke atas gitu ya, gerakannya bukan membangun kerjasama untuk mengusung bakal calon presiden si A atau si B, tidak. Manuver kita justru ke bawah. Manuver kita bagaimana semua kader partai ini diberitakan untuk turun ke bawah. Membangun bonding, kata Ibu Mega, bonding dengan rakyat, menyelesaikan persoalan rakyat di lapangan, ya. Membangun satu ikatan yang kuat. Bagaimana sebagai partai politik kita tujuannya adalah bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Karena tadi disampaikan oleh Bang Pipin, betul, Bang Zaki, ya, tujuan kita sebetulnya ini kan ingin berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena kita ini kan negara kesejahteraan, ya. Bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat, arahnya semuanya ke sana. Kemudian PD Perjuangan ini sekarang lagi menggodok visi misi, ya, menggodok platform apa yang nanti akan kita bicarakan dengan bakal calon yang nantinya akan diberikan penugasan. Jadi kita menggodok itu. Di dalam membangun hubungan kerjasama dengan partai-partai, tentu kita harus punya platform yang sama. Ukurannya apa? Ukurannya kalau bagi PD Perjuangan adalah ideologinya. Ideologinya kita itu harus sama platformnya. Serta bagaimana kita bisa menerjemahkan ideologi ini ke dalam kebijakan dan program ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, PD Perjuangan berusaha untuk menjaga dan menjamin ya kepemimpinan. Pasti akan lahir pemimpin yang baru. Karena Pak Jokowi kan tidak bisa maju lagi. Pasti akan lahir pemimpin yang baru. Siapapun itu nanti kita lihat ya. Tapi PD Perjuangan berusaha untuk memastikan bahwa apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun itu bisa diteruskan siapapun pemimpinnya. Sehingga arah pembangunan bangsa kita ini itu menjadi selangkah lebih maju, bukan seperti senam pucuk-pucuk, maju mundur lagi ya. Baik. Jadi kita akan menjamin keberlanjutan ini ke depan. Oleh sebab itu kita merumuskan ya visi misi platform ini yang digodok oleh partai. Dan perlu saya sampaikan, Bang Kiaan, kita fokus ke sini dan ini sudah mencapai kira-kira perumusannya 80% lah. Dengan mengundang berbagai macam pakar, akademisi, praktisi, masyarakat di dalam merumuskan ke depan Indonesia itu seperti apa. Jadi itu kuncinya. Baik, terima kasih Pak Jarod. Saya banyak pertanyaan ingin saya sampaikan lagi, namun kita break sebentar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham.